Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hisyam Atawardana di kelas 4A. Saya akan menceritakan tentang Selat Bali. Semoga kalian semua ingin mendengarkannya. Dadah. Asal mula Selat Bali. Selat Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat ini mempunyai lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Setiap hari kapal-kapal feri besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melintasi Selat Bali, tetapi juga para pekerja dari Jawa yang bekerja di Bali. Pada awalnya, Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Pada saat itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Bagaimana terbentuknya Selat Bali? Simak ceritanya ya. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seseorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki semata wayang yang bernama Mani Angker. Mani Angker tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Sayangnya Mani Angker mempunyai sifat buruk, yaitu suka berjudi. Mani Angker sering kalah dalam berjudi sehingga uangnya pun habis. Akhirnya Mani Angker mengambil uang ayahnya untuk berjudi. Mani Angker kembali berjudi dengan uang ayahnya. Dia selalu kalah, namun dia tidak jerah. Dia kembali mengambil uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut saat melihat kotak perhiasannya yang kosong. Hah, mana uangku? Tiba-tiba Mani Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku. Aku punya banyak utang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, ayah. Tapi ayah sudah tidak punya uang lagi. Tolong aku, ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, ayah. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk meminta petunjuk para dewa. Hei, Sidi Mantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Naga Besugi. Temuilah naga itu dan mintalah sedikit hartanya. Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui Naga Besugi. Sidi Mantra berjalan melewati hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Sampailah Sidi Mantra ke kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan genta dan memanggil Naga Besugi. Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu. Manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu, untuk membayar hutang judi anakku. Kemudian naga tersebut menggoyangkan sedikit harta. Kuberikan sedikit hartaku. Katakan kepada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih Naga Besugi, para dewa akan membalas kebaikanmu. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Mani Angker. Jangan dihabiskan uang ini untuk berjudi, nak. Iya, tenang saja. Uang ini tidak akan saya gunakan untuk berjudi. Namun, Mani Angker kembali berbohong dan kembali berjudi sampai uang emasnya habis. Tak lama Mani Angker menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. Maafkan ayah, anak. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi. Mani Angker kemudian pergi dan dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Mani Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara genta milik ayahmu. Lalu Mani Angker pulang ke rumah. Mani Angker mengendap-endap mengambil genta ayahnya. Mani Angker masuk hutan menuju kawah agung. Sebenarnya Mani Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tetapi Mani Angker sangat ketakutan
Tetapi Mani Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga Basuki. Akhirnya dia membunyikan gentang, maka naga Basuki keluar dari dalam kawah. Mani Angker menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Naga Basuki bisa mengetahui bahwa Mani Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga Basuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan kesini lagi. Sifat serakah Mani Angker muncul ketika melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. Wow, itu adalah berlian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Mani Angker memotong ekor naga Basuki dan membawa lari ekor naga dengan berlian besarnya. Naga Basuki menjadi sangat marah dan keluarlah nafas api dari mulutnya. Naga Basuki melihat jejak kaki Mani Angker lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Mani Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian Sidi Mantra menemui naga Basuki. Anakmu bisa hidup kembali asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra memulihkan ekor naga Basuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga Basuki menyembur abu dari Mani Angker. Lalu muncullah sosok Mani Angker. Maafkan anakmu ini, ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruk lagi. Ayahmu memaafkan kamu, tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang kamu hidup sendiri. Kemudian Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Sidi Mantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itulah cerita tentang Selat Pulau Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.